Bapak Ibu, para Romo Bruder, Suster, Saudara-saudari, anggota sidang Sinode Keuskupan, dan para pemerhati Keuskupan Purwokerto yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Hari ini kita memasuki sidang Sinode hari yang ketiga atau hari terakhir. Kita akan mengakhiri Sinode Keuskupan ini nanti sore dalam misa pemakluman hasil sidang yang akan dipimpin oleh Monsinyur Christophorus Triharsono. Namun ada baiknya kita merenungkan kilas balik yang telah kita lakukan selama hari kedua kemarin. Saudara-saudari yang terkasih, sidang hari kedua dibuka dengan doa oleh Frater Sabtono. Mohon pendampingan Roh Kudus di dalam sidang sinode kita. Kemudian acara dilanjutkan dengan 3 kali sidang. Dalam sidang yang pertama pada hari kedua kemarin, Romo Fransiskus Purwanto, SCY, menyampaikan gagasannya tentang appreciative inquiry dan menyebut proses pewartaan gereja di Asia, di Indonesia, dan Keuskupan Purwokerto sebagai proses cross-cultural fertilization. Beliau memaparkan gagasannya untuk membantu peserta sidang memandang visi dan misi serta merumuskan program kerjanya. Dimulai dengan kenyataan bahwa Gereja Keuskupan Purwokerto yang terdiri dari berbagai macam budaya, yaitu Banyumas, Pantura, dan Kedu, dan merupakan komunitas sangat kecil yang hidup di kalangan kaum Islam Abangan dan Priayi, Romo Purwanto menyatakan bahwa dibutuhkan kolaborasi dalam setiap gerak dan karya gereja. Maka kita perlu mengubah paradigma berpikir dengan memegang kesetaraan sebagai anggota umat Allah. Gagasan tentang persaudaraan yang setara, fraternitas, sudah muncul sejak perjanjian lama maupun perjanjian baru. Semangat setara dan bersaudara ini akan muncul dalam kedekatan, rasa senasib sepenanggungan, dan solidaritas dalam hubungan kedekatan langsung. Semangat ini juga akan membawa kita pada semangat Yesus yang mengampuni, memberdayakan, dan mendukung satu sama lain. Diharapkan semangat ini ditambah kesadaran bahwa kita hanyalah kawanan kecil di wilayah Keuskupan Purwokerto, bisa mendukung proses fermentasi sosial gereja di tengah masyarakat Keuskupan Purwokerto, sehingga proses implantasi sosiologis untuk visi dan misi kita bisa berjalan dengan baik. Namun dari sisi lain, kita juga masih mempunyai identitas sebagai gereja perfekta yang berwajah hierarkis, struktural, institusional, dan yuridis, yang merasa harus mengajar, menguduskan, dan memimpin. Maka kita perlu memadukan dimensi institusional ini dengan dimensi mistik yang solider, berbela rasa, dan pengampun. Disinilah kita perlu mengembangkan misi perjumpaan, solidaritas, kolaboratif, dan transformatif. Dalam sidang kedua hari ini, kita semua dimasukkan ke dalam break room, kelompok Zoom yang dibagi menjadi 4 kelompok. Kita dihantar oleh Romo Galih sebagai tim steering komite untuk mendalami 4 pertanyaan ini. Pertanyaan nomor 1. Apakah rumusan visi dan misi sudah jelas dan mudah dipahami untuk menjadi arah dasar Keuskupan Purwokerto selama kurun waktu 15 tahun ke depan? Nomor 2. Apakah konsep gereja sebagai persaudaraan umat Allah mudah dipahami dan bisa menjadi landasan pengembangan Gereja Keuskupan Purwokerto selama 15 tahun ke depan? Nomor 3. Apakah penjelasan tentang misi diterima dan bisa memberi keterangan akan maksud dan tujuan visi keuskupan kita? Akhirnya, sidang ini ditutup dengan doa Angelus dari masing-masing kelompok dalam break room Zoom itu.
Kemudian peserta sidang beristirahat untuk bertemu kembali dalam sidang yang ketiga hari kedua kemarin pukul 5 sore. Pada jam 5 sore, sidang ketiga hari kedua ini dimulai. Kali ini Romo Gito Wiratmo PR berbicara tentang implementasi visi misi Keuskupan Purwokerto dan Bapak Sigit memaparkan skenario programasi Keuskupan Purwokerto dengan metode apresiatif inquiry. Sidang ini bertujuan membimbing dan memberi rambu-rambu kepada kita semua para peserta sidang dalam menyusun program kerja. Romo Gito menyatakan bahwa segala bentuk pastoral harus bersifat sentire cum ecclesiae, sehati seperasaan dengan gereja. Jati diri gereja yang kudus, katolik dan apostolik harus mendasari gerak gereja kita yang diwujudkan dalam liturgia, kerigma, koinonia, diakonia, dan martiria. Segala gerak ini harus ditujukan untuk pertumbuhan umat Allah oleh Roh Kudus dan keselamatan jiwa-jiwa. Dalam gerak bersama yang dikoordinasi oleh Romo Paroki, kalau itu gerak paroki, dibutuhkan kreativitas, namun juga komitmen, partisipasi, dan kerjasama. Sementara Pak Sigit menguraikan tentang metode apresiatif inquiry yang oleh beliau diartikan telisik apresiatif. Metode ini adalah usaha mengubah organisasi dengan fokus pada kekuatan-kekuatan dan potensi, bukan pada penyelesaian masalah yang ada. Di sini dibutuhkan komitmen untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai kesuksesan bersama. Maka perubahan pola pikir di sini adalah dari pola pikir problem solving ke pola pikir berbasis potensi yang positif. Diharapkan perubahan pola pikir ini mampu mentransformasikan kekuatan-kekuatan, strength, menjadi daya, energi, power yang mengembangkan. Akhirnya pertemuan ditutup dengan doa oleh Romo Kristiadi dengan doa singkat, dan jam 9 malam peserta sinode mengikuti doa malam kompletorium secara virtual dari Paroki Purworejo. Maka saudara-saudari yang terkasih, selamat memasuki sinode hari ketiga. Tuhan besertamu.